Indonesia, berpedoman Buddha Dharma. Lahirkan manusia berakhlak tinggi, siap mengukir prestasi. Bangkitlah, majulah bersama kami, Dharma suci mencerdaskan anak negeri. Mekarlah, jayalah, hai Dharma suci, sambut masa depan meraih harapan. Kami tunas bangsa Indonesia, menjunjung tinggi Dharma suci. Jujur, setia, rajin membina diri, bijaksana, penuh cinta kasih. Kami tunas bangsa Indonesia, di bawah panji Dharma suci. Berbekal tekad, semangat, dan kreasi, kami siap membangun negeri. Kami tunas bangsa Indonesia, berpedoman Buddha Dharma. Lahirkan manusia berakhlak tinggi, siap mengukir prestasi. Bangkitlah, majulah bersama kami, Dharma suci mencerdaskan anak negeri. Mekarlah, jayalah, hai Dharma suci, sambut masa depan meraih harapan. Bangkitlah, majulah bersama kami, Dharma suci mencerdaskan anak negeri. Mekarlah, jayalah, hai Dharma suci, sambut masa depan meraih harapan. Kami tunas bangsa Indonesia, menjunjung tinggi Dharma suci. Jujur, setia, rajin membina diri, bijaksana, penuh cinta kasih. Jujur, setia, rajin membina diri, bijaksana, penuh cinta kasih. Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk para peserta yang telah bergabung bersama kami. Selamat datang di acara webinar tentang generasi peduli lingkungan yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Dharma Suci. Terimalah salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Saya mau ingatkan sekali lagi peraturan teknis selama acara berlangsung. Yang pertama, pastikan selalu mengaktifkan kamera selama acara berlangsung dan nonaktifkan suara atau mute pada saat tidak mendapatkan giliran bicara. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengkonfirmasikan atau menuliskan di kolom chat. Baik, yang terhormat Ibu Imelda selaku Kepala Sekolah SMA Dharma Suci, Bapak Joni, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Yeni, bersama rekan saya Evrien, kami akan memandu acara webinar hari ini. Adapun rangkaian acara hari ini adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Dharma Suci, lalu penyampaian materi dari pembicara kita Pak Joni, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Tapi teman-teman agak kurang rasanya kalau kita memulai acara tanpa doa. Oleh karena itu, untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Herdinan. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita melaksanakan acara dan kegiatan webinar pada hari ini, mari kita bekali batin kita dengan pikiran dan hati yang tenang dengan melakukan doa sebelum acara dimulai. Semuanya sikap anjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo
baik saja guru budaya baik saja guru budaya namo baik saja guru budaya namo Amitabha Buddhaya Namo Amitabha Buddhaya Namo Amitabha Buddhaya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan para bodhisattva. Semoga acara kegiatan webinar pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga kebijaksanaan kami terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Herdinan. Sebelum kita menuju ke acara inti, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ibu Imelda selaku Kepala Sekolah SMA Dharma Suci. Kepada Ibu Imelda, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi pada Pak Joni, narasumber hari ini, Bapak Ibu Guru, Ibu Sabina, pembina OSIS, Ketua OSIS, pengurus OSIS, panitia, dan anak-anak semua. Hari ini kita berkumpul bersama. Terima kasih kepada OSIS yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Memfasilitasi kegiatan di akhir semester dengan rangkaian acara yang sebenarnya sangat menarik untuk diikuti oleh semua siswa. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa pembelajaran di sekolah bukan hanya terbatas pada ulangan tes yang sifatnya kognitif. Semua yang sudah kalian pelajari selama 1 semester di kelas melalui classroom, melalui Zoom, melalui activity, melalui penugasan, melalui ulangan, ya penjelasan guru, itu semua sudah kita kerjakan selama 1 semester, meskipun dalam jarak jauh, kita belajar sebisa mungkin, seoptimal mungkin supaya kita tetap bisa memperoleh pengetahuan yang cukup. Nah, di akhir semester ini, kalian diajak untuk mengeksplor kembali belajar yang sifatnya adalah keterampilan hidup dan sikap. Ya, nah keterampilan yang kalian lakukan kemarin, saya sudah lihat nih beberapa karya-karya kalian yang dipost di Instagram. Kemarin batas akhir pengumpulannya ya video-video yang lucu, yang menarik, yang bikin haru, yang bikin tertawa, semuanya variatif sekali. Mungkin ada beberapa orang dari kalian yang menganggap tugas atau pembuatan video-video kreatif, gambar kreatif, talent kreatif kalian itu sebagai sebuah paksaan karena diwajibkan ikut gitu ya. Tetapi jangan salah, ternyata kalian tetap bisa menghasilkan karya-karya yang menarik sesederhana apapun itu. Jadi gunakan setiap kesempatan untuk berkarya sebagai kawah candra di muka, sebagai sebuah fasilitas, sebuah kondisi yang memaksa kalian untuk mengupgrade kemampuan, ya. Dan 2 hari ini akan ada webinar yang difasilitasi, hari ini akan dibawakan oleh Pak Joni, besok oleh Ibu Melikyang. Keduanya adalah bagaimana kita selain bagaimana cara bersikap dalam hidup, life skill kita, tetapi juga
kepedulian kita. Ya, kepedulian kita bahwa kita hidup tidak sendiri. Nanti hari ini akan temanya mengenai generasi peduli lingkungan kan, bagaimana keberadaan kita bermakna buat sekeliling kita, bagaimana supaya hidup kita ada artinya, tidak sekedar hafal pelajaran ulangan, kemudian nanti setelah selesai webinar ada tes, bukan seperti itu, tapi bagaimana hasil yang diajarkan nanti bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Ada action perubahan yang bisa kita lakukan, ya. Maka dari itu ikutilah dengan baik, ikutilah dengan sepenuh hati, kemudian cari apa yang bisa kita lakukan, real action setelah dari mengikuti kegiatan ini. Agar bukan cuma sekedar duduk sambil nyalain HP, kemudian sambil mungkin nanti sibuk sendiri, nanti manfaatnya nggak maksimal, nggak akan dialami secara maksimal. Ya, jadi demikian anak-anak, silakan berseminar, silakan mengikuti dengan baik. Kepada Pak Joni, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi dan membimbing anak-anak pada hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada semuanya. Ya, terima kasih. Silakan kegiatan dimulai. Silakan Yeni. Baik, terima kasih Ibu Melda atas kata sambutannya. Acara webinar hari ini akan diisi oleh Pak Joni Chandrina dengan tema generasi peduli lingkungan. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ada nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan webinar hari ini, kita berkenalan dulu dengan Pak Joni. Jadi teman-teman, Pak Joni merupakan seorang fungsionaris kelestarian lingkungan Tau Cina tingkat pusat sejak tahun 2015. Dan Pak Joni ini merupakan relawan SUSTI sejak tahun 2008 sampai sekarang. Oke, langsung saja kita sambut Pak Joni. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Ya, pagi semuanya. Ya, kabar baik. Semoga semua sehat ya di tengah pandemi COVID. Iya, Pak. Baik, Pak Joni, di sini kita sudah bersama para guru dan siswa-siswi SMA Dharma Suci. Sudah ada kurang lebih 200 peserta yang bisa diajak berkomunikasi langsung dengan Bapak. Buat teman-teman yang nanti yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya di kolom chat ya. Sebelumnya itu, oh ya sudah jadi co-host ya. Jadi saya bisa share materi ya. Oke, sudah memasuki ya. Ini kepada Pak Joni waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih ya sebelumnya juga kepada Ibu Imelda ya tadi. Ya, saya beberapa hari yang lalu ada dihubungin Ibu Sabina ya melalui satu teman relawan juga. Katanya bisa nggak tolong bawain materi persoalan lingkungan ya. Nah, saya pikir, wah ini bagus sekali apalagi kan buat anak muda ya. Anak muda seperti kalian itu memang harus peduli. Kenapa? Karena kan ini kan masa depan kalian juga. Ya kan, kita mungkin, istilah kata, masa kita sudah agak ini ya. Dan kalian kan yang nanti penerus ke depannya seperti itu. Ya, tentu kan kalian tidak mau kan kondisi nanti bumi kita seperti apa, kondisi alam kita akan semakin buruk dan sebagainya gitu. Nah, apalagi saya begitu melihat ya itu apa temanya ya, generasi peduli lingkungan ya. Wah, saya sangat suka ini. Saya sangat suka sekali. Ya. Oke. Nah, jadi saya share materi sedikit ya. Tadi mungkin udah dijelaskan udah dijelaskan bahwa saya adalah sebenarnya ini ya, saya relawan dari kebetulan satu organisasi. Kelihatan ya, materinya bisa kelihatan? Bisa, Pak. Sudah muncul ya? Oke, ya. Ya, kebetulan saya sih adalah relawan dari Yayasan Buddha Suci ya. Saya bergabung tadi sudah disebutkan ya di tahun 2008. Nah, kebetulan saya kan megang fungsionaris ya belakangan ini sebagai fungsionaris persalinan tingkat pusat sih. Artinya itu mengkoordinir ya seluruh cabang yang ada di Indonesia lah seperti itu.
Ya, jadi kalau berbicara tentang persoalan lingkungan tentu sih banyak hal ya kita berbicara seperti ada namanya replant ya, menanam ulang, kemudian ada yang berbentuk kita yang ada di misi persoalan lingkungan di SECI adalah lebih ke arah bagaimana melakukan pemilahan sampah ya, pemilahan sampah, kemudian menghargai energi. Ya, di balik dari itu juga memang masih banyak hal-hal lain sih sebenarnya. Oke, sekarang saya akan mulai. Ya. Nah, mungkin saya sebutnya apa ya, adik-adik aja ya. Biar saya nggak terlalu merasa tua ini. Oke ya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ya, nah mungkin ada yang tahu nggak sekarang ya belakangan ini kan juga hangat, ya kalau sekarang ya COVID sih memang kalau bicara apa isu ya tentang COVID. Tapi tahu nggak sebelumnya ini adalah isu apa yang paling hangat belakangan ini? Ya, sampai waktu itu sampai katanya Pak Jokowi pun sempat marah dan sebagainya gitu. Ya, nah kalau kita lihat, nah inilah sampah ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang saya akan coba menyampaikan ya bahwa buang sampah sembarangan itu adalah budaya orang Indonesia. Setuju nggak? Ini adik semua. Setuju, Pak. Ya, mungkin dalam diri kalian sendiri coba dalam diri sendiri merenung juga. Benar nggak sih saya sering buang sampah sembarangan? Nah, ya. Oke ya, kita mungkin tidak usah tunjuk tangan, dalam hati diri sendiri aja ya. Bagi yang setuju ya udah berarti jelas, tapi yang tidak setuju nanti kita bahas. Apa sih yang saya maksud ini? Nah, kita lihat ya, sering terjadi orang buang sampah sembarangan. Sudah dikasih papan petunjuk pun jangan buang sampah di sini, tapi hasilnya tetap orang buang sampah. Oke, kita lihat. Ini adalah kondisi-kondisi yang mungkin buat orang Indonesia ini adalah hal yang wajar. Ya, kalau kita di luar negeri seperti di Singapura ya, di Malaysia mungkin ada sedikit juga sih, tapi seperti kayak di Taiwan yang nggak akan ada menemukan hal seperti ini. Ya, jarang. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Berarti kalau dikatakan bahwa kadang tingkat maaf kata ya misalnya orang kampung suka atau orang yang tidak berpendidikan tinggi buang sembarangan. Tapi kita lihatlah kondisi yang ada. Sering ya kalau pas lagi di jalan ketemu mobil ada yang langsung tidak buka kaca langsung buang. Saya sering kadang pada saat melewati saya akan tegur gitu loh. Minimal kasih tanda janganlah buang sampah sembarangan. Ya ini foto yang di atas ini adalah foto di ini ya KRL ya. Waktu itu dikirimin teman, ya kan dia bilang cobalah lihat. Nah inilah kita kalau yang pernah keluar negeri nggak akan lah ya, seperti di Singapura ya MRT-nya nggak akan ada yang seperti hal begini. Ya oke. Nah ini adalah hal yang sering kita lihat juga ya di kali ataupun di sungai. Bahkan ada orang yang dengan sengaja membuang sampah. Nah kenapa? Karena ada orang yang mungkin ya dengan membayar iuran hanya berapa puluh ribu pun mereka tidak mau. Ya jadi saya sering kebetulan kan kita kalau di kegiatan di SECI itu kan banyak ya kegiatan seperti baksos ataupun tanggap darurat pada saat banjir. Pada saat itu saya sering bertanya kepada istilah kata mungkin kepada ini ya korban bencana ya ataupun pada saat kita mengarahkan baksos ada itu pasien-pasiennya, saya sering bertanya, buang sampah yang paling gampang itu di mana? Ya, coba semuanya dalam hati menjawab, buang sampah yang paling gampang di mana? Ya kan? Jadi ini adalah hal yang lumrah. Makanya saya bilang kalau orang Indonesia ini ada hal yang lumrah gitu loh. Makanya saya sebut tadi itu adalah budaya kita sebenarnya gitu loh. Ya, tapi nah, kita lihat lagi, ya. Ada hal-hal seperti ini. Saya nggak tahu ya kalau mungkin yang lain, kalau ini kan kadang kan ada yang agak di pinggiran-pinggiran ya. Kalau mungkin di Jakarta, mungkin belum tentu ada orang yang bisa bermain
di kali ya, tapi kalau di pinggiran mungkin masih banyak. Kita lihat, ya, kita lihatlah kondisi ini. Apakah kalian mau dengan kondisi hal seperti ini? Ya, kita lihat. Ya, nah ini istilah kata ya, sampah dalam sungai atau gimana nih kalau kita lihat nih sampai seperti ini. Makanya dikatakan ya pada saat banjir itu sungai itu seperti supermarket. Apapun ada. Sampai kasur pun ada. Ya, semua ada itu. Nah, ini adalah yang belakangan ini ya, ini yang saya ambil belakangan ini ya. Kita lihat di saat pandemi ya memang kondisi masker itu sangat penting ya, karena kan protokol kesehatan sangat penting ya. Tapi bukan berarti kita dengan begitu bisa boleh untuk membuang masker sembarangan seperti itu. Nah, kalau kita lihat budaya bangsa negara yang maju, ya ini saya ambil contoh aja. Ini beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah Piala Dunia ya sepak bola Piala Dunia kalau nggak salah 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya. Nah itu ini kita lihat ini adalah ini ya istilah kata supporter daripada yang dari Jepang ya. Nah mereka negara Jepang begitu sangat menjaga kebersihan. Ya pada saat setelah mereka sudah selesai bertanding itu mereka memungut sampah-sampah yang ada di stadion seperti itu. Bahkan kalau nggak salah pada saat pesertanya kalah, tim dari negara tersebut kalah, mereka juga tetap melakukan seperti itu. Beda ya dengan Indonesia ya, jangankan boro-boro mungut, begitu kalah aja udah berantem seperti itu. Ya, ini fakta ini. Ya, nah, jadi dari itu pun sampai akhirnya menginspirasi ke seperti ini kalau nggak, saya udah lupa sih ini tiga bola. Ya dari negara-negara lain lah istilahnya ya untuk memungut juga seperti itu. Inilah contoh ya budaya yang baik daripada negara yang bangsa dari negara yang maju ya dan bisa menginspirasi. Jadi habis itu saya penasaran, wah ini kan stadion nih, saya coba search di Google dong, mau lihat kalau Gelora Bung Karno seperti apa kalau habis pertandingan bola. Ada yang mau lihat? Ya. Nah, ini contohnya. Ya kan? Ini budaya kita gitu loh. Ya, mungkin sorry ya, saya dalam arti kata ini budaya kita ini budaya sebagian besar, bukan kita semua ya. Mungkin ada yang tidak seperti ini. Ya, tentu segala sesuatu hal kan tidak semuanya ya, pasti ada juga yang tidak. Nah, tapi inilah kenyataannya. Ya. Nah, kemudian makanya kalau berbicara banjir, belakangan ini kan sering banjir kan, udah mulai lagi kan. Nah, kita jangan menyalahkan kadang Tuhan. Ya kan ada orang gitu kan, waduh Tuhan, kok percobaannya berat, ya kan. Saya baru kemarin habis banjir beli kasur, sekarang dikasih lagi banjir. Jangan salahkan Tuhan, salahkan kita sebenarnya. Ini budaya kita. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau seperti pantai di sebelah kanan, pantai yang bersih, ya kan, bisa mungkin seperti kalian kan bisa bermain, ya kan. Tapi kalau kita lihat, misalnya kita mendapat pantai yang seperti di bawah. Ya, oke. Nah, kita lihat lagi ya, barang-barang yang kadang ada orang yang sengaja membuang sampah ke lautan dengan sengaja ada. Tapi juga kadang dengan kita membuang sampah itu ke selokan atau tidak pada tempatnya, sampah tersebut juga akhirnya akan mengalir juga ke lautan. Ya, jadi laut bukanlah tempat buang sampah. Ya, kita lihat seperti ini. Oke. Nah, ya ini seperti misalnya tempat wisata kita yang seperti kita bicara di Bali ya dan tempat-tempat lain. Kalau sudah seperti ini, apakah enak buat kita? Ya kan ini pasti semuanya kan juga pada saat refreshing ya, mungkin ikut orang tua ya kan ke berwisata pasti tidak mau dong menemukan hal seperti ini.
Saya share satu video, coba. Kelihatan ya gambarnya ya? Oke. Ya, kalau kita lihat seperti itu ya, saya pikir itu kan ditulis ya, itu dari orang luar ya yang mau meneliti tentang ikan pari ya. Tapi yang didapat apa di lautan Indonesia? Ya, oke, kita lihat lagi. Nah, mungkin kalau di sini ada yang juara 1, juara 2 harusnya berbangga ya. Kita bisa berbangga, kita bisa bertepuk tangan, tapi Indonesia ini juara nomor 2 gitu, penyumbang sampah terbesar di laut. Ada satu lagi loh juaranya, juara nomor 2 juga. Ya, nah ini saya kasih lihat ya, 5 negara penimbun sampah plastik ke laut. Yang pertama China, yang kedua Indonesia. Kita juara 2. Ada satu lagi yang juara nomor 2 juga. Hebat ini, hebat sekali Indonesia. Bisa diatur pas nomor 2. Adalah pembuang makanan terbesar di dunia nomor 2. Coba search di Google. Yang pertama Arab. Nah ini, makanya ada prestasi itu bukan prestasi yang baik, tapi prestasi yang cukup apa sih ya, kalau bisa disebut memalukan sebenarnya. Ya kita lihat ya, biota laut yang akhirnya kadang menjadi menderita juga. Ya, kita lihat seperti ini, ya, sampai ada yang karena banyak memakan ya. Nah, ini beberapa tahun yang lalu ya, ini berita ini ya, ikan paus sperma mati karena makan sampah 19 kilo di Wakatobi. Ya, kemudian, nah ini kemarin juga dapat lagi saya search di Google ya, ikan paus ya yang di Filipina. Ini kalau nggak salah berapa lembar ya, 80 lembar lebih kalau nggak salah yang dihitung plastik-plastik yang termakan oleh paus ini. Ya, makanya kita lihatlah. Nah, jadi kalau memang begitu, apakah kita masih mau, ya kan, membuang sampah sembarangan? Jadi ingat ya, warisan kepada kalian ini sebagai generasi muda bukanlah warisan sampah. Ya, jadi kalian sendiri harus sebagai generasi muda harus berani untuk ya melakukan istilah kata apa ya, melakukan satu hal yang mana mengingatkanlah jangan banyak orang buang sampah sembarangan. Oke, nah kalau berbicara tentang persoalan lingkungan yang ada di Seji ya, mungkin kita sebenarnya adalah lebih berbasis ke pendidikan. Apa sih yang dimaksud berbasis pendidikan? Jadi kita sih lebih adalah mengedukasi ya, mengedukasi kepada banyak orang gitu loh. Ya, jadi bukan hanya jadi gini, kalau kita gerakan dalam tindakan nyata juga ada. Ya, kita ada membersihkan pantai, kadang kita ada waktu kita membersihkan jalan, tapi
tapi juga yang paling penting kan adalah mengedukasi. Kenapa? Jangan sampai kita sudah pungut sampah di sini, ternyata di belakang orang pungut lagi. Ya, kita juga ada pada saat seperti Car Free Day dulu ya, waktu sebelum COVID itu kita juga adain beberapa kali juga. Nah, tapi kita juga sambil melakukan tindakan memungut sampah itu kita juga ada sosialisasi gitu loh. Itu penting karena kalau hanya sekedar orang hanya melihat itu, orang nggak tahu makna jelas, orang nggak akan peduli gitu loh. Ya, nah seperti inilah. Makanya saya bilang sangat senang bisa bersosialisasi ya, sama-sama kita belajar bersama dengan kalian gitu ya. Nah ini saya ambil contoh, kita ada ini adalah di depo saya, kebetulan saya ada satu bidang tanah yang saya sumbangkan ke SECI untuk di tempat lakukan peresalinan lingkungan, di mana barang-barang daur ulang itu dikumpulkan, ya kita pilih-pilih kemudian kita jual itu hasilnya kemudian adalah untuk membantu dana kemanusiaan, baik itu untuk ini ya, untuk membantu orang yang tidak mampu, ya orang sakit dan sebagainya. Nah ini di depo saya kebetulan namanya Depo Kosambi. Di sini dulu kita sering adakan sosialisasi ya. Jadi ada dari gereja, ada dari wihara, ada dari sekolah, ya kan dari organisasi lain mereka datang ya untuk istilahnya sama-sama belajar lah ya. Nah, kemudian kita juga ada praktek ya, memberikan praktek, terutama kepada kalau kita lihat tingkat yang lebih usia lebih kecil ya, bagaimana cara menghemat air. Jadi ini hanya dengan tiga baskom ini aja, ini bisa cuci tangan sudah hampir 100 orang lebih. Ya, ini salah satu contoh ya, oke. Nah, kemudian kita juga ada sosialisasikan ke semua masyarakat ya, ke pasar, ke taman lagi olahraga, kita ini ke rumah-rumah, ini ya kan. Nah, kita sosialisasikan juga. Oke. Nah, ini saya juga sering ini ya sosialisasi ke universitas juga ya, BINUS yang udah berapa kali ya. Nah, ini kemarin kalau nggak salah Mutiara Bangsa, ini SMP Al-Fatih juga yang di BSD, Sekolah Cinta Kasih ya. Nah, ini di gereja juga, ini di SOS Children kalau nggak salah yang di Jakarta Timur juga. Ini yang di Medan. Jadi kemanapun ya saya selalu berusaha untuk sosialisasi tentang persoalan lingkungan. Nah, ini bahkan ke ini di tingkat kelurahan ya, kita juga sering bekerja sama dengan pemerintah ya untuk sosialisasi juga. Nah, kalau yang pemahaman yang selama ini, mungkin selama ini yang orang-orang tahu itu biasanya adalah 3R. Ya, reduce, reuse, recycle. Nah, tapi kalau kita di SECI kita memakai konsep 5R. Ya. Kenapa 5R? Kita lihat ini bentuk piramid ini adalah piramid yang tajam ke bawah ya. Artinya apa? Yang atas ini porsi adalah menempati porsi yang paling besar. Rating. Rating ini adalah ya rating ini adalah porsi yang paling besar nih. Ya, recycle-nya adalah paling kecil. Ya, kita lihat semua ini prinsip rating, reduce, reuse, repair, recycle adalah harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, oke. Rating, kebutuhan atau keinginan. Ya, nah ini kita mesti mulai belajar untuk bisa memilah-milih secara bijak ya. Apalagi kalau yang ini ada yang di Sekolah Dhamma Suci kan termasuk istilah katakan kita Buddhis ya. Nah, kita harus bisa berpikir sebenarnya ini karena kalau keinginan itu kan ketamakan juga sebenarnya kan. Kenapa bisa disebut tamak? Kalau sesuatu itu berlebihan kan. Saya sudah punya tas tapi pengen punya tas lagi. Saya punya sepatu 2 masih juga pengen lebih banyak lagi. Nah, itu kan namanya keinginan. Bukan lagi kebutuhan. Ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat seperti ini yang biasanya namanya Friday night share ya. Ya, night share ini apa itu kalau biasa diskon lah atau dan sebagainya ya. Banyak sekali orang ya kan baru nanti keluar handphone sekarang handphone apa ya? Yang itu ya Galaxy keberapa gitu ya misalnya ya. Nah, ini orang sudah ini lagi. Ya kan? Ayo ada nggak di sini adik-adik yang apa semua? Ya kan? Coba.
Nah, jadi dari keinginan inilah makanya terciptanya lah banyak sampah, banyak daur ulang. Ya, oke. Nah, kita lihat ini yang sebelah kiri Bantar Gebang. Ya, di Bantar Gebang. Ya, nah ini sepeda nih. Ini kalau nggak salah waktu itu di Jepang sih soal fotonya sih. Cuman ini hanya untuk memberi gambaran kan. Sekarang kan lagi COVID nih, banyak yang wah rame-rame beli sepeda ya kan. Sepeda yang maunya bukan sepeda yang orang sekarang sepeda itu bukan sepeda untuk olahraga. Begitu ketemu sepeda, sepeda lu harganya berapa sih? Oh, sepeda saya 5-6 juta. Satu helm di kepala aja ada berapa juta seperti itu. Itu kan. Padahal buat olahraga. Pakai nggak lama nanti juga seperti ini. Itulah namanya keinginan. Tapi kalau hanya sekedar olahraga, oke lah ya sepeda apapun nggak masalah. Atau juga kalau olahraga jalan kaki juga bisa. Itu kebutuhan gitu loh ya. Dan kita ini seperti ini handphone ya, seperti ini elektronik dan sebagainya. Oke. Nah, tahu nggak kalian semua? Sampah di Jakarta itu satu hari 7.700 ton di Jakarta. Ya, ini update yang terbaru nih, yang kalau dulu beberapa tahun lalu itu 7.000 ya. Nah, ini sama dengan ya 185 kali. Ya, ini kalau dikalikan udah lebih harusnya nih. Ya, 185 kali ini Candi Borobudur ya. Nah, kalau dalam setahun seperti itu. Cukup luar biasa ini. Ya. Dan kemudian hampir separuh dari sampah itu adalah non organik ya, terutama kertas dan plastik. Nah, kemudian apa? Reduce. Tadi kan sudah rethink ya. Ini yang kedua adalah reduce. Reduce kalau di kita ada lima kebajikan ya. Kesatu adalah vegetarian ya. Vegetarian ini saya sekedar aja ya, karena memang sebenarnya sih vegetarian, kalau berbicara vegetarian banyak orang kadang merasa aduh apa-apa vegetarian lagi ya kan, nggak mau lah ya kan. Nah tapi sebenarnya vegetarian ini sangat erat kaitannya dengan global warming ya. Mungkin kondisi sekarang udah mulai hujan ya, ya kan, tidak begitu ini ya, tapi tahu nggak sebenarnya cuaca kita itu sudah sangat ekstrim. Ya, kan beberapa hari yang lalu kadang kita dengar ya kan di daerah mana sampai ada angin puting beliung dan sebagainya, itu sudah ekstrim. Ya, cuaca tiba-tiba bisa berubah, yang harusnya musim kemarau menjadi musim hujan, bahkan musim hujan kadang bisa terbalik jadi kemarau seperti itu. Ya, ini kondisi sekarang loh. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu udah masanya kalian. Ya kan? Kita nggak tahu seperti apa. Ya, nah ini global warming mungkin pada sudah tahu juga ya. Ini panas yang dari matahari turun ke bumi, kemudian dari bumi itu dia mau naik ke atas lagi sudah terhalang oleh namanya gas rumah kaca. Ya, jadi makanya seperti mungkin kalau di sini adik-adik semuanya ya, kalau naik mobil ya pada saat siang hari mobilnya parkirnya di tengah lapangan, apa yang dirasakan? Panas kan, panas sekali kan. Nah, tentu kita naik ke mobil, apa yang nih? Kita bisa buka kaca, kita bisa buka AC, ya kan, biar keluar hawanya. Lalu kalau bumi, apa yang mau dibuka? Ya, itulah kondisi yang ada. Nah, mencairnya es di kutub ya. Kita lihat ini ya, dari 1885 sampai 2012 ini ya. Nih, sudah terjadi mencairnya es di kutub. Kemarin ada baca lagi di Detikcom kalau nggak salah ya, Detika atau CNN ya, itu gunung kutub utara yang cukup besar itu sepertinya sedang mengalir ke Inggris. Ya, jadi dia sudah terlepas daripada ini ya kutub utara ya. Jadi pelan-pelan ya, mungkin terbawa oleh air ini laut ya, pelan-pelan ini. Nah, seperti itulah kondisinya. Padahal kutub utara ini kan sebenarnya penyeimbangan di bumi, ya, penyeimbang suhu di bumi. Nah, kenapa tadi dikatakan penyumbang terbesar? Ya, karena peternakan inilah yang menghasilkan gas metan. Ya, kotoran sapi, ya, pernah dengar nggak kentut sapi? Nanti boleh search di Google. Coba tulis kentut sapi, nanti buka di Google. Apa itu? Ya,
kentut sapi itu mengandung metan. Jadi sapi apa? Kadang gitu apa sih namanya ya? Ya, seperti orang. Nah, itu juga dia mengeluarkan metan seperti itu. Ya, nah ini. Jadi metan ini adalah 18% penyumbang terbesar ya, 18% ya. Penyumbang menghasilkan penyebab gas rumah kaca. Sedangkan asap bermotor, kemudian asap di pabrik, ya CO2 ya karbon dioksida itu hanya 13%. Ya, di nitrooksida ini seperti freon dan sebagainya ini sih lebih kecil. Jadi metan yang paling besar. Jadi makanya ini perlu saya sampaikan sih, balik lagi ke tentang vegetarian. Nah, ini kalau dulu binatang-binatang masa hidupnya panjang, sekarang tinggal pendek. Ya. Ayam yang dulu bisa 8 tahun, sekarang hanya tinggal 6 bulan sudah jadi lebih pendek. Kenapa? Karena adanya hormon pertumbuhan. Ya, karena hormon mereka itu cepat berkembang karena bertumbuh besar karena adanya hormon pertumbuhan. Jadi hati-hati ya, yang suka makan namanya itu fried chicken, ya hati-hati. Ya, ada yang dari teman-teman teman saya, ya dia punya saudara, katanya itu setiap pulang sekolah karena di rumah papa mamanya kerja, dia selalu mampir makan fried chicken di dekat Roxy. 25 tahun dia sudah tidak lagi mens. Ya, kemudian ada yang kalau yang hati-hati yang cowok suka makan, kadang maaf nih ya, dadanya bisa seperti cewek karena hormon pertumbuhan seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi padang rumput itu mencapai 26% ya digunakan untuk peternakan. Nah, kalau kita lihat ya, ini data lama ya, 6,6 miliar, sekarang kalau nggak salah ada 7 miliar. Sapi 1,5 miliar, domba 1,8, babi 1 miliar, ayam 15,4, sama dengan 3 kali lipat populasi manusia. Ya, ini semua karena keinginan dan ketamakan akan makanan. Ya, padahal usus manusia ini panjangnya 11 kali lipat dibandingkan usus hewan yang 3 kali lipat. Ya, nah kita lihat semua dan selain itu juga demi kesehatan ya, penyakit yang berasal dari hewan kita lihat antraks, Ebola ini kalau nggak salah dari monyet ya di itu, SARS ini juga dari luwak ya, flu burung, flu COVID, sekarang yang kemarin flu babi G4 juga, semua adalah dari hewan. Jarang ada yang dari tanaman, ya virus yang dari tanaman. Nah, ini kondisi sekarang yang terjadi. Kalau dulu kita yang kurungin binatang, tapi sekarang kita yang dikurung. Ya, ini sebenarnya adalah sindiran buat kita ini. Nah, tahu nggak? 1 detik 2.443 hewan terbunuh. Belum termasuk hewan di air ya, seperti ikan, udang, dan sebagainya. Ya, jadi 1 hari sama dengan 211 juta hewan yang terbunuh. Setahun itu 77 miliar hewan lebih terbunuh untuk konsumsi manusia. Di luar daripada hewan yang ada di air. Ya, padahal hidup itu bisa sehat tanpa konsumsi dari kacang-kacang, biji-bijian bisa sebenarnya. Ya, oke. Nah ini kalau protein itu saya sih lebih banyak dari dari tanaman juga. Oke, nah, jadi kalau berbicara tentang tadi pemanasan global, akibatnya adalah angin topan, ya, lapisan es mencair, kemarau panjang, ya, suhu air yang semakin panas. Nah, kita lihat, ya, kita kalau di Jakarta Utara, ya, itu sering di Muara Baru, ya, sering terjadi rob, ya. Kita lihat sekarang, ini kayaknya Capgok kalau nggak salah, ya. Ya, ini sekarang udah mulai sering ini naik ya. Lihat ini gara-gara peternakan kadang orang membabat hutan dan sebagainya. Kebakaran yang kemarin kebakaran hebat di Amerika dan di Australia, bahkan hampir semua negara bagiannya terjadi kebakaran angin. Ya, jadi kita lihat ini di San Francisco. Minus kalau nggak salah hampir 40. Ya, minus sampai 40 loh. Ini adanya di Timur Tengah ya,
makanya ada onta kan. Tapi bisa turun salju. Nah, kalau sudah kondisi sedemikian, coba kita lihat nih ya. Coba kita lihat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya sih udah mati nih. Peredaran darah udah mati, ini potong nih. Manusia juga lah yang akan menerima dampaknya. Ya. Jadi walaupun kita sering olahraga, bersepeda, ada fitness, sehat, tapi kalau sudah bencana, nah inilah dampaknya. Saya kasih satu video ya. Mungkin ini nggak tahu mungkin ini zaman anak-anak zaman kalian mungkin belum gitu tahu ini apa. Sebentar, saya putarkan satu video biar semangat semua. Ini waktu saya berapa lama ya? Halo? Ini apa MC-nya? MC-nya siapa? Yeni ya? Sampai jam 11, Pak. Oh, bisa ya, nggak apa-apa ya. Oke, nanti saya sampaikan dulu mau bertanya, baru bertanya ya. Oke. Saya putarkan satu lagu ya, biar semua, ini saya nggak tahu kalian pernah dengar nggak penyanyi ini, Michael Jackson. Ya, kalau kalau alam semesta itu berjalan sesuai normal tentu bagus ya. Halo, suara kedengaran ya? Kedengaran. Ya. Apa karena lagu jadi ya, saya sih suka lagu ini ya karena ya benar ya, itu kita lihat ada bencana-bencana juga dari manusia semua. Peperangan juga dari manusia semua. Kalau alam, makanya kalau semua itu berjalan sesuai dengan alam semesta, ya secara natural, itu kan bagus sekali. Ya, itulah. Oke, saya lanjut lagi. Nah, tadi kan sudah, berarti ini ya, berarti pertama bervegetarian, 5 kebajikan yang tadi ya. Nah, kedua adalah menghemat energi ya. Jadi hemat energi itu apa? Kalau kita seperti contoh ya, kita tidak memakai lampu, ya kita matikan laptop, kita matikan yang TV yang walaupun masih ada tanda hitam apa merahnya itu ya, walaupun kita udah matikan, tapi kan dia masih ada standby, itu juga perlu dimatikan. Ya sebenarnya itu juga tetap ada ini ada energinya ya. Nah oke. Ya kadang AC juga kalau di rumah jangan apa kayak di kamar tidak pakai, ya matikan lah sebaiknya gitu loh ya. Nah kemudian memakai lift ya, memakai lift atau memakai tangga ya daripada lift ya, itu ini kan juga bagus ya sebab buat kesehatan kita ya. Saya kebetulan juga ada paman di China ya. Di China itu kalau rusun mereka seperti kita kan di Indonesia banyak rusun juga ya, kalau namanya rusunami ya. Di sana itu hanya 4 lantai dan 6 lantai. Semua itu tidak ada memakai lift semua itu. Ya makanya kita lihat orang Cina dari Cina itu ya sehat-sehat ya, kurus ya. Mereka sangat apa ya, sangat menjaga kesehatan gitu loh. Beda ya mungkin dengan di barat ya, dikit-dikit pakai lift makanya buncit-buncit. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghemat air. Ya, ini buka air kita jangan terlalu deras untuk mengucur ya. Nah, untuk cuci muka, gosok gigi itu ini. Kalau saya sekarang yang saya terapkan dalam kehidupan saya adalah saya ada satu ember kecil ya, seperti baskom kecil di tempat wastafel. Jadi setelah gosok gigi, cuci muka semuanya, air ini saya akan nanti untuk siram jika pada saat saya buang air kecil seperti itu. Ya, jadi air itu kita juga harus hemat. Ya, air itu kita harus hemat. Mungkin kondisi sekarang ya orang merasa itu kalau pakai air itu kan istilah kata ya sekarang tuh kalau ditanya banyak air nggak? Banyak, apalagi kalau banjir. Ya, ini kemarin kalau yang lagi banjir ditanya banyak air nggak? Bapak Ibu, wah dia bilang bukan banyak lagi katanya, sampai habis barang saya semua.
Tapi yang dimaksud di sini adalah air bersih. Ya, air bersih. Saya mungkin sekitar udah cukup lama ya, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu saya ada baca di koran Kompas ya. Itu di daerah Kebayoran Lama. Saya nggak tahu kalian tahu nggak daerah Kebayoran Lama ya, udah mau ke itu ya, ke selatan ya. Itu di bawah tanahnya itu katanya sudah mulai ada air asin. Bayangkan aja ya, dari Jakarta Selatan ke Tanjung Priok atau ke ini ya, Muara Angke, Muara Bali kan cukup jauh, tapi air asin sudah ada di situ. Oke. Nah, jadi 1 miliar orang hidup tanpa air minum yang bersih. Saya kasih video lagi. Ini saya kasih video banyak, nggak apa-apa ya, biar nggak bosan ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Iya, oke. Ini ada satu video di Cape Town ya. Kelihatan ini? Oke ya. Ya. Nah, ya itu di Cape Town ya. Cape Town itu kan Upsell ya, ibu kotanya Upsell ya. Nah, kita bayangkan aja, apa bisa nggak terjadi pada kita nantinya? Kalau saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, saya sekarang tuh saya mandi hanya 1 kali. Ya, ini saya juga kalau di Taiwan sama di China itu mereka semuanya mandi 1 kali. Beda mungkin dengan Indonesia, mungkin Malaysia atau apa. Nah, saya pernah tanya ke sepupu saya yang tadi saya cerita itu, yang dia dari China. Jadi dia mengatakan gini, kenapa mereka mandinya 1 kali? Mereka mandinya tuh malam. Malam itu sekitar jam 9, jam 10 malam pada saat mau tidur, mereka mandi. Nah, pagi mereka sudah tidak mandi, hanya gosok gigi, buang air besar, air kecil, cuci muka, gosok gigi, itu aja. Jadi tidak ada lagi mandi. Nah, kemudian saya bertanya, kenapa dilakukan seperti itu? Katanya gini, dia memberi masukan bahwa kalau dari pagi sampai sore, ya sampai malam, katakan beraktivitas kan mereka keluar rumah, kena debu dan keringat dan sebagainya. Makanya itu mandi.
Tapi kalau sudah malam, sudah di rumah, sudah mandi, sudah tidur, apalagi di kamar yang ber-AC, kan nggak ada keringat lagi dong. Kan tidak ada lagi tidak ada lagi debu yang menempel di badan. Nah, itu alasan mereka gitu. Dan itu ya sampai sekarang saya mungkin udah hampir terapkan hampir 2 tahun lebih ya cara seperti itu. Oke. Nah, yang keempat adalah kalau kita di Seci, kita menerapkan membawa alat makan dan minum sendiri. Ya, kenapa? Sebenarnya banyak sekali tadi kan disebutkan ya barang-barang sampah yang banyak terbuang itu adalah terutama dari alat-alat makan seperti styrofoam, ya styrofoam, kemudian ya seperti ini styrofoam lah, ini sendok plastik, ya kan sumpit, garpu plastik dan sebagainya. Ini yang sering menjadi terbuang. Jadi yang dikatakan sampah kan adalah sesuatu yang tidak terpakai. Nah, sesuatu yang tidak terpakai itu kan adalah yang orang karena terlalu memudahkan, orang hanya satu kali sudah buang. Kalau kita berbicara botol air minum ya, kita tahu ya misalnya botol air minum lah ya seperti itu ya, terbuang kan biasa ya. Tapi kalau kayak begini, ada yang pernah mau buang nggak? Tupperware, sorry saya sebut merek, ada yang mau buang nggak? Nah kenapa? Karena kan mahal, makanya murah, orang menganggap semua remeh seperti itu. Padahal sebenarnya sumpit bambu itu tidak bagus karena dia memakai zat pemutih. Ya, itu direndam zat pemutih itu bisa mengakibatkan gas karsinogenik. Kemudian ada botol air mineral juga itu tidak bagus, mengandung nanoplastik. Botol air mineral yang sekali pakai. Kemudian saya ada lagi video yang tentang itu styrofoam itu tidak bagus. Ya, itu juga kena panas itu bisa mengakibatkan kanker atau gagal ginjal di jangka waktu yang lama. Ada lagi kertas bungkus plastik. Kertas bungkus yang itu biasanya warna coklat ya, itu juga tidak bagus. Saya ada videonya sebenarnya. Banyak sekali saya video-video itu. Ya, cuman ini kayaknya kan nggak mungkin ya ini. Nah, jadi itulah makanya pentingnya kita membawa tempat alat dan makan minum sendiri. Kalau bisa kalian ke sekolah ya bawalah tempat seperti ini gitu loh. Lebih higienis juga, apalagi saat COVID sekarang ya. Nah, seperti ini ya. Ini sangat bahaya buat kesehatan. Styrofoam ini. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan ya 6,64 juta ton sampah yang terbuang di lautan itu 30,2 juta ton Indonesia ya. Sebagian besar adalah alat makan dan minum yang sekali pakai. Nah, kemudian apalagi? Bawalah tas ramah lingkungan. Ya. Jadi itu plastik itu 350 tahun baru bisa terurai. Ya kita lihat ini plastik ini setiap orang coba deh nanti pulang riset ya. Ini kan adik-adik kan pasti semua kan ini ya pasti kan dari pendidikan. Coba riset. Boleh tanya kepada mamanya atau emaknya kalau misalnya belanja satu hari bawa berapa lembar pulang ke rumah. Ya. Di sini total ada 198 yang anggap 200 orang ya. Kalau saya udah sering bertanya ya rata-rata biasanya ada yang bilang 5, ada yang bilang 10, bahkan ada yang lebih daripada itu. Ya. Kalau kita ambil tengah-tengahnya 8, satu orang 8. Satu orang 8 lembar. Coba kalikan satu minggu, kalikan 1 bulan. Kalikan setahun berapa banyak sampah plastik yang kantong kresek yang dihasilkan. Ya. Kemudian kalau kalikan yang di pasar 1000 orang, sudah berapa banyak? Nah, sering saya bertanya gini, ada orang yang ini ya, kantong kresek ini harganya sangat murah. Makanya itu pemulung ya, dia tidak akan mau mengambil kantong beginian, yang mana sudah bercampur, kadang bercampur barang-barang di dalamnya ya. Itu dia nggak mau pakai. Nah, nggak mau ambil. Kenapa? Ini harganya murah. 1 kilo baru 1.000 perak. 1 kilo, tahu nggak ini berapa lembar nih? 1 kilo ini saya rasa ini bisa mungkin hampir 400-500 lembar. Nggak ada harganya, capek mungutnya gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Ini biasanya terbuang ke tanah, ke tempat sampah.
Akhirnya apa yang terjadi? Itu menjadi urukan tanah. Jadi tanah itu jadi urukan. Bayangkan aja, air hujan yang dari atas turun ke bumi, kan biasanya meresap ke bawah, ke tanah, yang benar kan? Tapi sekarang udah terlapis, bumi kita udah terlapis plastik, bagaimana dia bisa turun lagi? Saya kasih ini satu video. Ini adalah cerita tentang masa depan, di mana kita dibutakan oleh dia yang diam-diam mengancam. Dia yang ada di pasar, di ujung jalan, dan ada di dalam genggaman. Dia bernama plastik, yang mungkin hanya 5 menit kita gunakan. Tapi selama ratusan tahun, dia akan bertahan dan tidak teruraikan. Tersebar jadi sampah di jalan, terbawa angin dan jatuh berserakan. Kemudian pelan-pelan menyesaki bumi yang kita tinggali. Sebagian akan tersapu gelombang dan mencemari lautan. Plastik itu tidak musnah, melainkan hanya terurai menjadi partikel mikro dan partikel nano. Dan cerita ini belum berakhir. Setiap tahun dari 64 juta ton sampah di negeri ini, 3,2 juta tonnya ada di laut kita. Bila abai, ini adalah cerita tentang masa depan dan kehancuran kita. Bila peduli, kita bisa mengubah jalan cerita dengan melakukan perubahan hari ini. Ya, itu adalah cerita masa depan ya, tadi disampaikan ya. Bila abai, hati-hati. Oke, nah sekarang kalau tadi di awal di video tadi disampaikan ya, orang membeli sayur. Ya, banyak orang yang membawa kantong yang membawa tas ramah lingkungan sekarang ada, bukannya enggak. Tapi yang terjadi apa? Di dalam kantong tas ramah lingkungan tersebut, dalamnya juga masih plastik. Masih banyak kantong plastik. Nanti kangkung satu plastik, bayam satu plastik, ya, apelnya satu plastik, bawangnya satu plastik. Sekarang pertanyaannya coba, kangkung sama bayam, sama terong, sama timun dicampur masalah nggak sih sebenarnya? Benar nggak? Nah itulah sekarang orang pasar sendiri pun kadang dia kalau kita beli dia juga tetap sudah dia siapkan gitu loh. Dia mau buat gampang tuh dia timbang, dia sudah masukin, langsung dia timbang. Ya sekarang gini, kita mesti tahu plastik itu sebenarnya awalnya diciptakan untuk apa? Plastik awalnya diciptakan adalah untuk mengurangi penggunaan kertas waktu itu, kantong kertas. Tapi karena mungkin plastik lebih gampang dibuat, lebih gampang ya akhirnya ternyata terbalik seperti ini. Nah ini adalah contoh dari yang saya lakukan ya, kebetulan pandemi ini jadi selalu menemani istri juga ke pasar. Nah kalau saya berbelanja ini kita bawanya begini, ya. Bawa cukup banyak ya keranjang belanja. Kenapa? Karena kita mengurangi ke pasar itu sering-sering. Jadi seminggu 10 hari baru belanja sekali. Nah kemudian, ini di sini saya bawa kantong-kantong semua. Bukan bawa ini ya, kantong kain ada kotak-kotak ini. Ya makanya ini coba lihat di sini saya lihat bawang ya, jahe
wortel, kentang saya cemplungin semua kok. Nah, kalau ada yang kecil-kecil yang agak ini, saya bisa masukin dalam kotak. Bahkan seperti tahu ya. Nah, ini kalau tahu, saya bawa kotak sendiri, jadi nggak perlu kantong plastik. Nah ini kalau timpa-timpa nggak ada masalah gitu loh. Nah, kalau yang seperti yang kecil-kecil, kalau ini kan nggak susah. Nah, saya masukin dalam kotak. Simple. Ini kalau saya hitung dengan belanja saya seperti ini, saya sudah mengirit hampir 20 kantong. Ya, ini sudah kan mungkin, makanya ini adik-adik kalau bisa ya kasih tahulah kepada mungkin ya mungkin papa mamanya terutama atau mbaknya, belanjalah seperti cara ini gitu loh. Oke. Nah, ini akhirnya selesai ya, ini penuh semua seperti ini. Ya, tidak ada masalah kan? Kalau ini saya ada, nah kalau yang ini kantong ini yang kantong ini yang di tengah atas ini yang isi telur nih. Ya, jadi ini pakai telur pun saya nggak mau pakai plastik juga gitu loh. Oke. Ya, kemudian ini, nah yang kelima adalah memakai transportasi massal, tapi ya ini kondisi COVID nggak mungkin ya. Kita mungkin kalau pakai kendaraan umum juga agak bahaya sih ya. Nah, hanya ini gambaran awalnya lah, dulunya seperti itu. Kalau bersepeda tentu sangat mengurangi emisi karbon seperti itu. Oke, tadi sudah rethink, reduce, ya, rethink, reduce ya. Sekarang ini repair dan reuse. Jadi kalau kita ada sepatu yang mungkin agak terbuka, kan kita bisa repair dulu, bisa reuse kembali, bisa diperpanjang usia barangnya. Ya, seperti alat elektronik yang bisa diservis ya diservis lagi, bisa dipakai gitu loh. Apalagi ya kondisi pandemi begini kan ya irit-irit lah ya hidup ya, jangan terlalu ini kan sekarang kan susah ya ekonomi ya. Ya banyak PHK dan sebagainya gitu loh. Nah, seperti ini kalau saya di depo, kertas-kertas yang ada itu yang dari orang kasih itu saya akan pilih-pilih yang mana masih bisa dipakai nggak untuk buat fotokopi. Kalau bisa saya pilih-pilih lagi. Nah, ini bisa dipakai ulang lagi kan, gitu loh. Nah, yang terakhir adalah recycle. Ya. Nah, kalau kita di Seci itu botol-botol yang ada di Taiwan ya, tapi ya kita itu botol-botol minuman kita bisa recycle menjadi selimut ya. Selimut itu kita bisa bisa berikan kepada itu ya korban-korban bencana terutama pada saat musim dingin seperti itu. Ya. Nah, jadi ini sekarang ini kalian semua mesti bijak ya untuk bijak dalam artian memilah-milih lah barang-barang sampah daur ulang di rumah seperti itu. Ya, nah kalau ini yang saya terapkan di rumah. Sebelah kanan ini organik semua. Organik itu adalah yang bisa terurai dengan alam ya. Yang di tengah ini sampah kotor yang tidak bisa didaur ulang ya. Tidak bisa daur ulang itu seperti bungkusan snack, ya bungkusan yang ada aluminium foil, yang ada silver, mie instan dan sebagainya itu nggak bisa pakai. Yang sebelah kiri ini adalah namanya barang daur ulang. Ini bisa didaur ulang punya ini. Nah ini ya, nah ini gambarannya. Yang kanan tadi sampah organik yang bisa terurai, sisa sayuran, daun pembungkus, kulit buah, sisa makanan. Kalau yang tadi organik yang tidak bisa daur ulang, tisu basah, kertas pembungkus, bungkusan snack, ya, kemudian tadi bungkusan mie instan, aluminium foil, kotak susu, atau plastik yang sudah kotor ya berminyak itu biasanya ini saya nggak pakai lagi karena kalau mau cuci pun ya menghabiskan air juga. Ya, kemudian yang ketiga adalah barang-barang yang bisa didaur ulang, bisa botol mineral, gelas mineral, kaleng minum, kertas, logam. Nah, jadi biasanya kalau ada yang menyumbangkan ke Seci ya itu satu. Tapi kalau misalnya ada yang tidak mau, kan bisa memberikan kepada pemulung juga, ya kan? Artinya apa? Dengan kita memilah-milah ini, kita memberikan kepada orang sesuatu itu dengan rasa hormat. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kenapa tujuan juga dipilah-pilih ya? Kalian mesti tahu ya, sampah organik dan sampah anorganik itu kalau tercampur akan juga menimbulkan gas metan. Tadi sudah tahu ya di depan ya gas metan itu apa ya? Yang mana gas ini juga penyebab terbesar global warming juga. Tadi kan selain dari peternakan, nah gas metan juga bisa dihasilkan dari ini. Ya, nah ini
saya ambil kutipan dari ini ya, yang The Nature ya, jurnal internasional itu, sampah dunia itu 35 juta ton per hari. Gas metan 21 kali lebih banyak dibandingkan karbon dioksida. Ya, ini adalah TPA ya, Bantar TPA yang di Louis Gaja ya. Itu yang waktu itu sempat terjadi ledakan gas metan. Meninggal 157 orang. Ya, menenggelamkan dua desa. Ya, nah ini salah satu adalah akibat daripada gas metan. Kemudian saya kasih lihat lagi ini. Nah, ini adalah kalau dunia kita dulu seperti ini, kita jangan sampai ya nanti dunia kita seperti ini jadinya. Oke. Di sini mudah-mudahan dari sini ada hampir 200 orang ya. Mudah-mudahan setelah dari yang sharing dari saya, mudah-mudahan bisa paham ya, bisa yakin, jadi bisa bertindak. Dengan bertindak ya ada perubahan, maka ada harapan. Saya kasih ini video terakhir ya. Oke, ya, jadi kita tidak boleh pesimis ya. Yang penting juga, tapi kita juga harus ada tindakan. Oke, sampai di sini dulu ya. Baik, Pak Joni, terima kasih banyak. Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan kepada Pak Joni ataupun ditulis di kolom chat. Silakan bagi yang mau bertanya. Baik, Pak Joni, di sini sudah ada pertanyaan dari teman kita, yaitu Marcelino, yaitu bagaimana dari sisi kita, dari sisi Koko, buat bisa ngebujuk perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi makanan atau yang lainnya dengan bahan yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik snack ataupun aluminium foil tadi. Menurut Pak Joni bagaimana? Iya, memang sebenarnya sih kondisi begini ini cukup berat ya. Sebenarnya sih kembali lagi adalah kebijakan ini ya, kebijakan semua. Nah, tapi kita kan tidak bisa merubah satu perusahaan, tapi sebenarnya kan kita bisa merubah dari diri kita sendiri kan. Makanya seperti contoh ya, kita biasakan janganlah memakai itu styrofoam, ya janganlah memakai misalnya botol minum dan sebagainya. Kita hanya bisa seperti itu yang kita lakukan gitu loh. Kan kita tidak bisa ini. Nah, tapi seiring sekarang berjalan, perusahaan-perusahaan itu sebenarnya kan mereka juga sudah mulai terjadi ini ya, mungkin kebijakan-kebijakan ya. Saya ambil contoh kecil misalnya seperti sekarang misalnya di restoran-restoran kan sekarang sudah banyak yang tidak memakai itu ya sedotan pipet juga seperti itu. Ya kan, seperti McDonald's semua ada beberapa juga ya kan. Terus kemudian ada yang restoran-restoran sekarang juga memakai yang kertas ya.
mungkin. Jadi tidak bisa menggantikan plastik, tapi maksudnya tidak bisa kemasan itu tidak bisa tanpa ada, tapi mereka sudah menggantikan menjadi kertas. Kertas kan lebih gampang untuk terurai dibandingkan plastik seperti itu. Jadi sebenarnya sih balik lagi memang ya inilah kebijakan ini adalah dari pemerintah sih ya. Seperti pemerintah sekarang juga sudah mulai mengurangi tentang kantong plastik, ya itu juga cukup bagus gitu loh. Tapi balik lagi, makanya yang dikatakan jika tidak bisa merubah dunia, maka rubahlah diri kita sendiri. Ya hanya itu aja sih sebenarnya gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Bagaimana Marcelino? Bisa dipahami? Mungkin untuk teman-teman yang lain, ada yang masih ingin bertanya? Oke, baik Pak. Ada pertanyaan dari teman kita lagi nih, Desi. Menurut Bapak, bagaimana cara mengajak masyarakat yang paling ampuh untuk memperhatikan lingkungan? Nah, untuk peduli dengan bahaya dari contohnya itu plastik tadi. Ya, memang tadi kan udah disebutkan ya. Kan tadi kan di awal saya kan sudah bilang bahwa budaya ya awalnya memang ada semua dari budaya gitu loh ya kan. Coba perhatikan deh kalau kita mau jujur, benar nggak sih budaya orang Indonesia untuk buang sampah seperti apa? Nah kemarin itu kebetulan saya ada ikut satu kita ya, organisasi kita ada ikut di dalam namanya filantropi klaster lingkungan. Jadi di situ mereka ada melakukan survei ya. Jadi di survei itu dalam artian tahu nggak sebenarnya untuk biaya buang sampah dari rumah tangga kita, dari tempat sampah kita ke TPA itu berapa duit waktu itu disurvei. Ternyata dihasilkan kalau nggak salah lebih kurang biaya itu 135.000 per rumah tangga. Sedangkan kita tahu ya di rumah tangga kita itu kan kadang iuran sampah kan hanya mungkin ya 50.000, 30.000, 60.000 seperti itu. Makanya sebenarnya itu pemerintah juga sudah termasuk mensubsidi. Tapi dengan kondisi begitu pun banyak orang masih tidak mau membayar iuran. Makanya seperti saya bilang lebih gampang buang sampah di mana. Ya, nah inilah. Nah tapi memang kondisi seperti inilah dibutuhkan untuk selalu sosialisasi gitu loh. Jadi kalau kita hanya dengan ya istilah kata satu suara bisa seperti apa sih, benar nggak? Tapi dengan kita sering mengedukasikan kepada orang, ya kan. Nah tadi kan makanya saya kenapa pakai materi tersebut kan itu kan juga termasuk sebagai sentilan juga ya gitu loh. Ini loh kondisi nyata gitu loh. Ya kan inilah kondisi kenapa orang tuh suka buang sampah di kali gitu loh. Bahkan saya ada satu video ya, itu orang suka buang sampah itu Pampers. Tahu ya Pampers ya, seperti apa? Ada di daerah Jawa Timur. Orang sering buang sampah Pampers itu akhirnya apa? Bayangkan aja, Pampers bukan hanya susah untuk terurai, bahkan mengandung kotoran juga gitu loh. Ya, mencemari juga kali. Kali itu terkadang kan malah menjadi mungkin sumber air minum kita juga kan sebenarnya gitu loh. Ya, jadi memang dibutuhkan lah, saya pikir dibutuhkan, makanya dibutuhkan sekali banyak orang ya untuk saling bergandeng tangan gitu loh. Ya kan? Makanya saya juga sering sampaikan bahwa kalau untuk tentang lingkungan ini, tanggung jawab tentang lingkungan, bukan hanya urusan satu komunitas atau urusan seci semata, semua orang. Ya baik di gereja, ya kan di wihara, umat-umat yang ada, ya kan di sekolah, semua itu harus penting. Kenapa? Karena ingat, kita kan semua menempati bumi yang sama. Kalau bumi kita rusak, mau pindah kemana? Karena bisa pindah ke Mars. Ya kan? Nah ini, makanya semua harus benar-benar memberikan inilah, edukasi ya. Ya, coba kalau di sini sampaikan kepada beberapa teman-teman, ya kan, ke tetangga. Nah, makin itu kan, mudah-mudahan makin banyak orang makin mengetahui seperti itu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya?
Nah, udah nggak ada yang bertanya, saya mau nanya nih, Pak. Ya. Kan Bapak tuh membangun sebuah perkumpulan yang mengajak masyarakat untuk peduli dengan lingkungan, terutama dengan sampah kan, Pak. Ada suka dan dukanya nggak, Pak? Boleh ceritakan ke kita nggak? Apa suka dan dukanya? Kalau berbicara suka duka ya tentu pasti ada ya. Ya, satu sukanya kenapa? Sukanya gini, karena dengan kesatu buat saya pribadi ya saya bisa berpraktek ya. Kesatu berpraktek dalam keseharian saya. Ya, satu. Kedua itu adalah apa? Ya, dengan praktek ini kan otomatis kan juga termasuk langkah kecil saya untuk membantu bumi. Ya, ketiga, dengan sering kita mensosialisasikan kepada orang, ini saya menjalin jodoh baik dengan orang. Nah, saya ambil contoh tadi saya ada satu foto di mana yang di kelurahan itu saya ada ketemu dengan namanya Pak Oding, ya itu penggagas bank sampah. Nah, di situ kita bisa jadi saling sharing. Ya, kemudian saya bisa masuk ke itu filantropi yang ada. Filantropi itu adalah salah satu organisasi besar ya dalam pemerintah di Indonesia. Jadi itu gabungan dari 9 klaster. Dari beberapa ada dari Dompet Duafa, dari Kahaki, dari Green Generation yang mana mereka juga bisa kadang bersuara ke pemerintah seperti itu. Jadi kita bisa saling tukar pikiran. Ya ini kan juga menambah pengetahuan-pengetahuan juga gitu loh. Nah kalau duka ya tentulah ya kan ini kan urusannya kan urusan yang kotor, urusan hal yang seperti ini siapa sih yang ini? Tapi saya pikir ya sesuatu hal yang mungkin tidak orang mau lakukan itulah yang saya mau lakukan gitu loh. Ya kenapa? Istilah kata kalau bisa berbuat demi orang banyak bisa berbuat dengan demi bumi kenapa tidak gitu loh. Ya kan? Nah, memang sukanya yaitu adalah kita harus harus sering untuk giat lah ya untuk sosialisasi terus-menerus gitu loh. Ya, karena ini sampah ini masalah ini bukan masalah kecil ya. Bukan masalah sesuatu yang pendek, tentu sangat-sangat panjang gitu loh. Ya kan? Apalah arti saya seorang diri gitu loh. Ya. Oke, itu aja ya, Evelyn ya. Pak. Baik, ini masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada, terima kasih Pak Joni atas jawaban dari pertanyaan yang teman-teman kita udah kasih. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mengadakan sesi kuis berhadiah. Nah, akan ada beberapa rules yang dilakukan saat kita mengadakan sesi kuis ini ya. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini dia. Peraturan yang pertama yaitu kita akan memilih peserta yang paling cepat. Nah, yang kedua, jika kalian bisa menjawab pertanyaannya, silahkan kirimkan kata saya di kolom chat. Lalu, peserta yang ingin menjawab diharapkan untuk membuka kamera dan mikrofon. Silahkan kepada Efrien. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebutkan konsep 5R yang telah dijelaskan. Oke, silakan kepada Dahyono Puta. Kelas 12 IPA untuk membuka mikrofonnya dan membuka kameranya dan menjawab. Oke. Jadi tadi konsep 5R itu dari yang paling harus kita lakukan itu yang pertama adalah rethink. Rethink adalah memikirkan kembali bahwa sesuatu itu kebutuhan atau keinginan. Karena itu sangat berpengaruh besar terhadap limbah yang kita hasilkan. Lalu kedua itu ada namanya reduce, yaitu mengurangi hal-hal yang tidak begitu diperlukan dan mengurangi penggunaan hal-hal yang tidak bisa
diurai oleh lingkungan, seperti misalnya plastik. Lalu juga ada reuse atau menggunakan kembali, lalu ada repair, dan yang terakhir recycle. Jadi sebenarnya recycle itu tidak begitu disarankan dibandingkan dengan hal-hal yang di atas itu, yaitu rethink dan reduce. Sekian, terima kasih. Oke, jawabannya sudah benar. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yang kedua, yaitu berikan contoh perbuatan yang sesuai dengan konsep rethink. Silakan yang bisa menjawab. Sepertinya tidak ada yang bisa menjawabnya. Ayo teman-teman yang bisa menjawab silakan ketikkan nama saya. Maksudnya ketikkan di chat saya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Berikan contoh perbuatan yang sesuai dengan konsep rethink. Oke, silakan kepada Salsa Raditya, kelas 12 IPA. Ya, jadi rethink itu kan tadi memikirkan kembali apakah barang itu merupakan kebutuhan atau keinginan. Jadi misalnya saya masih punya tas sekolah, masih bisa dipakai tapi udah sedikit tua. Nah, lalu di toko saya melihat ada tas sekolah baru, bagus. Nah, tapi saya merethink lagi, memikirkan lagi apakah saya perlu membeli tas baru itu, padahal saya masih punya tas sekolah yang masih layak pakai gitu. Jadi saya tidak membeli tas yang baru. Oke, sudah itu aja. Menurut Pak Joni, jawaban dari swasta ini benar nggak, Pak? Iya, cukup bagus ya dua-duanya ya. Cukup memahami sih, memahami dalam konsep tersebut ya. Nah mungkin ini saya tambahkan sedikit ya, saya tambahkan sedikit seperti contoh ya. Saya bercontoh begini. Ada orang yang menyumbang kepada kepada kita di depo ya. Di depo kan banyak itu alat-alat elektronik ya, seperti contoh CPU ya. CPU kan juga ini. Nah, kalau kita mau berprinsip recycle, tentu itu barang kita pisah-pisahkan. Ya, kita pisah-pisahkan, kita hancurin, kita ambil tembaganya dan sebagainya. Nah, nilai daripada CPU tersebut sekitar kalau kita pisah-pisahkan yaitu bisa sekitar 100.000. Ya, tapi kita tidak, makanya kalau kita bukan melihat ke nilai tapi manfaat. Ini masih bisa di reuse enggak? Ya, reuse itu dari kata mungkin di kanibal ya, ada orang ini rusak, ini kan coba bisa nggak di kanibal? Itu namanya reuse. Nah, kalau bisa di reuse dan di repair dan di reuse, nah kita lebih baik jual kepada orang yang harganya lebih murah. Ya, artinya kita jual dengan kondisi tanpa dihancur-hancurin, dipecah-pecahin, kita misalnya jual 75. Kalau kita hancurin bisa-bisa seperti itu harganya bisa lebih tinggi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita melihat konsepnya dulu gitu loh. Ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian satu contoh lagi reduce ya. Pernah satu kali ada satu orang dia datang ke saya begini, dia cerita. Pak Joni, saya sangat mendukung persoalan lingkungan yang ada di Seci, dia bilang. Terus saya tanya, gimana caranya? Bisa cerita nggak? Dia bilang, dulu saya minumnya pakai botol, kan dari botol aqua galon katanya ya.
Sekarang saya belinya botol-botolan loh katanya. Saya botolan-botolan ini saya minum, jadi botolnya saya bisa kasih ke Seci. Nah, saya bilang itu salah, itu kan namanya menambah gitu loh. Ya, jadi caranya itu salah apa? Bukan mengurangi gitu loh. Ya, arahnya dia mau ke recycle, tapi kita tidak butuh recycle karena kan tadi kan posisinya kecil. Yang tepat itu di atas adalah mengurangi dulu gitu loh. Nah, itu aja. Ya, terima kasih ya, itu bagus kalau jawabannya itu dua-duanya tadi. Ya. Oke. Sudah cukup sesi kuisnya dikarenakan waktunya semakin sedikit. Selamat buat para peserta yang sudah berhasil menjawab, yang belum berhasil menjawab, semoga di lain kesempatan berhasil. Demikian, silakan Yeni melanjutkan. Baik, terima kasih semuanya. Demikian paparan materi, sesi tanya jawab, dan sesi kuis telah selesai. Saya akan menyimpulkan apa yang telah kita dapat hari ini. Jadi teman-teman, lingkungan hidup kita itu udah semakin rusak ya. Terus contoh dari kerusakannya itu ada banyak gitu, kayak iklim kita yang tidak teratur, kutub utara yang mencair, dan masih banyak lagi. Jadi kita itu harus melindungi lingkungan hidup kita. Salah satu caranya yaitu dengan menghilangkan budaya buang sampah sembarangan. Nah, itu bisa kita lakuin dari kesadaran diri kita sendiri gitu. Dengan cara memilah sampah di rumah, kita menjadi 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan sampah yang bisa daur ulang. Selain itu, kita juga bisa melestarikan lingkungan kita dengan 5R, yang tadi dijelaskan tadi, yaitu rethink, reduce, reuse, repair, recycle. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Joni ada closing statement dari Bapak? Iya, atau gini ya, saya ada satu materi sedikit, mungkin sekitar 10 menit, boleh nggak? Masih ada waktu nggak? Boleh. Untuk barang-barang yang bisa dipilah atau tidak gitu. Boleh, Pak. Ya. Silakan, Pak. Oke ya, oke, saya coba. Sebentar ya, saya coba cari materinya dulu. Oke, Pak. Ini jadi nanti biar semuanya bisa paham jenis-jenis apa aja yang bisa di ini gitu. Bentar ya, wah ini agak lemot ini. Oke, ini sudah. Masih ada waktu kan? Masih, Pak. Silakan, Ya. Oke. Ya. Udah keluar tampilannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Nah ini saya akan kasih gambaran. Nah ini barang-barang yang bisa kita kumpulkan ya, ataupun mau kita jual bisa. Ya seperti ini botol, tentu kita tahu. Ya botol ada berapa jenis? Ini seperti gelas ini. Oke. Ya gelas juga ada berapa jenis sebenarnya. Ya jenis-jenis plastik semua ini bisa. Oke, apapun plastik itu, ya seperti ini galon, tutup sampo dan sebagainya itu bisa, ya plastik hitam, peralon sebagainya ini bisa, oke. Nah seperti ini, yang degen minyak, ya kan, ini segala jenis, kalau kita sebutannya sih himpek ya, kayak seperti ini bisa, pokoknya semua jenis bisa, ya. Ini kristal, oke, yang tempat kotak kue, ya. Ini bisa. Nah, ini yang kertas-kertas lembaran juga bisa, tapi jangan yang basah ya. Maksudnya yang berminyak dan sebagainya. Ya, ini bisa. Oke. Kertas ada koran, ya. Kemudian ada buku-buku, ya. Nah, ini kalau bicara buku-buku ya, saya di depo itu juga banyak sekali menerima ini ya buku tulis yang dari anak sekolah ya.
Bahkan hanya terpakai 1-2 lembar itu udah dibuang loh, sayang banget dong. Saya 1-2 lembar itu biasanya saya potongin dulu, saya buang 1-2 lembar tersebut, terus kemudian akhirnya apa? Saya sumbang ke panti, kadang ke panti asuhan ya, atau ke tempat-tempat itu yang sekolah yang apa? Sekolah istilah kata apa? PAUD ya, pendidikan anak usia dini yang kadang mereka untuk membeli buku aja mereka nggak mampu gitu loh. Ya, jadi nah ini juga mohon ini kan semua adik-adik kan semua mohon perhatiannya lah ya, jangan terlalu ini ya. Banyak orang yang kadang masih susah untuk membeli buku dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, ini kertas putih ya, ini bisa. Jadi jenis kertas itu ya. Nah, kardus juga ada ya seperti ini. Nah, ini aluminium ya, ini segala ini kaleng besi, botol kaca, ini semua bisa ya. Ya, besi-besi semua ya, logam ya. Ini banyak sih sebenarnya, jenis-jenis ini aja bisa ratusan jenis ya. Cuma hanya sebagai gambaran aja lah ya, ini logam semua. Nah, ini baju pun, baju kalau bisa biasanya sih kita minta yang benar-benar layak ya. Benar layak itu bukan artinya sudah kusam gitu loh. Kasihan kalau kita kadang, makanya kita harus punya satu prinsip memberikan orang kepada orang itu adalah dengan rasa hormat. Ya, jangan bajunya sudah bolong, sudah kumal, ya kan, atau sudah licek gitu ya. Nah, kita kasih orang jangan gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau bisa cobalah kita lihat pembantu kita, ya kan, atau teman kita, ada nggak yang tetangga kita, belakang kita, ada nggak yang memang membutuhkan? Kalau ada, kasih. Ya, kalau kita nih baju-baju ini biasanya kita kasihkan ke yang itu ya, korban-korban kebakaran, ya kan, ke panti-panti asuhan, panti jompo seperti itu. Ya, nah ini biasanya lihat ya, ini foto di atas, kalau biasanya kita kasih ke itu ya, ke tempat kebakaran seperti ini, mereka kadang nggak mau terima. Tapi biasanya saya kemas itu, saya kemas satu-satu seperti itu ya. Jadi mereka kalau begini mereka mau, ya. Nah, barang elektronik ini kita bisa ini semua, itu bisa istilah kata bisa dijual atau disumbangkan. Nah, yang tidak bisa, ya, ini yang tidak bisa ya. Tadi kan saya sudah sebut mie instan, bungkusan mie instan ya. Kemudian ini yang ada bungkusan yang ada aluminium foil, ini tidak bisa. Ya, ini sudah menjadi sampah namanya ya. Nah, kotak susu, ya, ada yang kotak susu, ada yang bekas ini nggak bisa. Karena kenapa? Nggak sampai seminggu tuh bau sekali. Kasihan nanti ya. Kasihan orang yang yang menerima barang ini. Ya, nah tadi ada bilang styrofoam juga nggak bisa. Seperti busa, karet ya, karet ini karpet dan sebagainya, potongan-potongan kain ini udah nggak bisa lagi. Ya. Nah, keramik yang pecah ya, ada yang udah keramik pecah semua, yang udah jorok ini nggak bisa. Ya, potongan seperti gini nggak bisa semua. Nah, ini seperti ini juga banyak yang sumbang ke kita juga. Bayangkan aja, ada yang sudah kasih kayak begini, sudah karatan, ya, kasih celana yang sudah robek semua, kasih tas juga entah listrik ini resletingnya sudah copot. Nah, ini janganlah, ini kita berikan kepada orang seperti itu. Ya. Oke, itu aja. Ya, itu tambahannya aja. Jadi biar bisa jelas kalau kita mau sumbang ke orang atau mau kasih pemulung, kita jadi tahu pisah-pisahnya yang mana seperti itu. Makasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Joni Chandrina atas insight-insight yang telah diberikan pada hari ini. Kami ada sertifikat yang akan diberikan kepada Bapak. Nah, ini berikut sertifikat yang nanti akan diberikan kepada Bapak. Terima kasih ya. Ya. Oke, baik Pak Joni, terima kasih sudah mengisi webinar kita hari ini. Ini ada sertifikat dari SMA Dharma Suci. Nanti kita akan kirimkan ke email Bapak ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak.
Oke, terima kasih semuanya ya. Oke. Yuk. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Iya Pak, sama-sama Pak Joni. Sebelum kita Oke. mengakhiri acara dan beristirahat, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan melakukan sesi foto bersama. Doa akan dipimpin oleh Herdinan. Baik teman-teman semuanya, mari kita melakukan doa sebelum mengakhiri acara pada kegiatan hari ini. Sikap panjang. Tadia taum gate gate param gate param gate bodhiswaha tadia taum gate gate param gate pasamgate bodhiswaha taum gate param gate pasamgate bodhiswaha. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan para bodhisattva. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Semoga cita-cita untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa dan semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu. Oke, selanjutnya sesi foto bersama. Teman-teman diharapkan untuk membuka kameranya. Tetap standby di depan kamera karena akan ada beberapa screen yang difoto. Silakan kepada Yun Yun untuk mendokumentasikannya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sesi foto selesai. Oke, teman-teman jangan lupa mengisi survei webinar hari ini yang bisa kalian klik linknya di kolom chat. Silakan mengisi surveinya. Oke, acara webinar hari ini telah usai. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara webinar ini. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi surveinya. Sampai jumpa di webinar besok.
Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, segala maaf kau berikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihmu. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala